Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul materi Perkembangan Ilmu Manajemen. Kelompok 7 yang beranggotakan Mahya Sabilillah, Irfan Afandi, dan Dita Marcella Saragi. Nah, pembahasan yang akan kami bahas di sini ada 5, yaitu yang pertama, sejarah ilmu manajemen. Yang kedua, kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Yang ketiga, teori manajemen kontemporer. Yang keempat, kontributor ilmu manajemen modern. Dan yang kelima, contoh kasus perkembangan ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen. Teman-teman pada tahu nggak sejarah ilmu manajemen? Ternyata salah satu bukti betapa manajemen telah ada adalah dengan adanya bukti piramida di Mesir. Adanya bangunan piramida di Mesir menunjukkan bahwa pada zaman dulu telah ada serangkaian kegiatan yang diatur sedemikian rupa, mengikuti tahapan-tahapan tertentu yang telah disiapkan, hingga bangunan piramida yang megah di tengah gurun pasir dapat menjadi decak kagum masyarakat di seluruh dunia dari dulu hingga kini. Dari sejarah dapat kita ketahui bahwa tidak kurang dari ribuan orang telah terlibat dalam pembangunan piramida di Mesir. Selain piramida di Mesir, kita juga dapat melihat adanya benteng raksasa yang berdiri sepanjang ribuan kilometer di Cina. Benteng ini juga menunjukkan betapa orang-orang Cina dahulu telah melakukan kegiatan manajemen dalam bentuk apapun kegiatan manajemen tersebut. Sehingga bangunan benteng yang kokoh tersebut dapat tetap bertahan hingga hari ini. Pionir dalam ilmu manajemen. Pionir atau disebut juga dengan pelopor dalam ilmu manajemen, di sini kami mengangkat ada 2 tokoh. Yang pertama merupakan Robert Owen dari tahun 1771 sampai 1858. Robert Owen merupakan seorang pembaru dan industrial dari Inggris. Dia termasuk di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, Charles Babbage dari tahun 1792 sampai 1871. Charles Babbage merupakan seorang ahli matematika dari Inggris. Dia termasuk orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisien dalam proses produksi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen. Kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen dibagi menjadi 3, yaitu perspektif manajemen klasik, perspektif manajemen perilaku, dan perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen klasik maksudnya adalah pada akhir abad 19 memberikan kontribusi yang berharga bagi para praktisi manajemen bahwa organisasi bisnis perlu dikelola secara benar, terutama jika organisasi tersebut berskala besar dan melibatkan banyak sekali orang dan sumber daya yang harus dikelola. Perspektif manajemen klasik dibagi menjadi 2, yaitu kelompok manajemen ilmiah atau scientific dan kelompok manajemen administrasi. Kelompok manajemen ilmiah atau scientific maksudnya adalah di awal abad 20, produktivitas menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Bisnis pada saat itu sangat berkembang dan modal juga tersedia dengan mudah. Akan tetapi,
output yang dihasilkan oleh para pekerja, terutama yang memenuhi standar, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja dalam menghasilkan output produk yang diperlukan oleh masyarakat sangat rendah. Selanjutnya, kelompok manajemen administrasi. Maksudnya adalah berbeda dengan kelompok manajemen ilmiah yang memiliki pandangan bahwa peningkatan produktivitas organisasi dapat dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan. Kelompok manajemen administrasi melihat bahwa perubahan produktivitas tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi. Perubahan produktivitas pekerja secara individual menurut kelompok ini tak akan berarti apa-apa jika faktor-faktor lain dalam organisasi secara keseluruhan tidak juga diperhatikan dan dilakukan perubahan. Selanjutnya, kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen yang kedua adalah perspektif manajemen perilaku. Perspektif manajemen perilaku maksudnya di sini adalah komponen lain sebagaimana dikemukakan di atas. Salah satu kelemahan perspektif manajemen klasik adalah belum masuknya faktor manusia sebagai faktor penting dalam manajemen dan organisasi. Perspektif manajemen klasik lebih cenderung melihat organisasi sebagai sebuah mesin dan manusia atau tenaga kerja merupakan bensin atau yang mendukung gerak dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Peran manajemen bagi kelompok. Manajemen klasik lebih kepada bagaimana manajer dapat melakukan kontrol agar kerja mesin tersebut tetap bekerja dengan baik. Tugas manajer bagi kelompok manajemen klasik adalah untuk melakukan kontrol atas para pekerja melalui standarisasi perilaku individu pekerja dan menyesuaikannya dengan mekanisme kerja organisasi secara keseluruhan. Perspektif manajemen perilaku dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, teori relasi manusia. Teori relasi manusia merupakan pengembangan dari eksperimen Hawthorne Studies. Pada dasarnya, teori relasi manusia berargumentasi bahwa pada dasarnya manusia selalu melakukan respon terhadap konteks sosial dimanapun dia berada. Dalam organisasi bisnis, konteks sosial ini dapat meliputi kondisi sosial, norma yang disepakati di dalam kelompok, dan juga dinamika antar individu. Yang kedua, teori perilaku kontemporer. Teori ini telah dikenalkan oleh Fayol, Mayo, McGregor, Maslow, dan lain-lainnya. Telah memberikan kontribusi berharga dalam dunia manajemen, serta memberikan justifikasi bahwa peran sumber daya manusia dalam organisasi adalah sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Dan kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen yang terakhir adalah perspektif manajemen kuantitatif. Perspektif manajemen kuantitatif yaitu perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris, para petinggi militer mereka memerlukan para pekerja pemerintah dan ilmuwan untuk memberikan masukan bagaimana agar penggunaan sumber daya militer dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Perspektif manajemen kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perspektif manajemen sains berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris, para petinggi militer mereka memerlukan para pekerja pemerintah dan ilmuwan untuk memberikan masukan bagaimana agar penggunaan sumber daya militer dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Perspektif manajemen kuantitatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, perspektif manajemen sains. Perspektif manajemen sains maksudnya adalah penggunaan istilah manajemen sains ini agak mirip dengan manajemen saintifik sebagaimana telah diterangkan di awal tadi dengan memperkenalkan salah satu kontributornya seperti Frederick Winslow Taylor. Akan tetapi
perlu dicatat perbedaannya bahwa perspektif manajemen sains di sini lebih menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen. Yang kedua, perspektif manajemen operasi. Berbeda dengan perspektif manajemen sains, pendekatan manajemen operasi merupakan salah satu bentuk aplikasi manajemen sains yang lebih memfokuskan pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen secara operasional. Manajemen operasi membantu manajemen agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan membahas tentang teori manajemen kontemporer. Ilmu manajemen berkembang hingga kini atau kontemporer yang pengembangannya terjadi dalam berbagai bentuk dan konsep manajemen. Secara garis besar, pengembangan ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan, sebagaimana digambarkan dalam perspektif sistem dalam manajemen. Pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berubah secara otomatis akan berbeda. Selanjutnya, kontributor ilmu manajemen modern. Berikut ini akan kami uraikan berbagai tokoh manajemen yang telah memberikan kontribusi keilmuan maupun praktiknya dalam dunia manajemen modern. Tokoh-tokoh manajemen ini sering kali dinamakan sebagai manajemen guru. Sekalipun tidak dapat disangkal bahwa sebelum revolusi industri, ilmu manajemen telah banyak diimplementasikan. Namun bagian ini terbatas pada kontributor setelah masa revolusi industri. Sebagaimana diuraikan oleh Stuart Cranier pada tahun 1998, beberapa tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada John Alder. John Alder adalah ilmuwan Inggris dalam teori kepemimpinan atau leadership theory dan kepemimpinan efektif atau effective leadership. Salah satu kontribusinya adalah apa yang dinamakan dengan kepemimpinan berdasarkan aksi terpusat atau action centered leadership. Alder juga meyakini bahwa kepemimpinan adalah keahlian yang dapat dibentuk dan dibangun. Yang kedua, ada Christopher Bartlett. Bartlett merupakan profesor dari Harvard University. Bersama Sumantra Ghoshal, Bartlett memperkenalkan konsep manajemen lintas budaya dan manajemen global. Mereka memperkenalkan konsep yang dinamakan sebagai bentuk organisasi entrepreneur atau entrepreneurial organization. Dan yang terakhir, Warren Bennis. Bennis dikenal dalam konsep kepemimpinan atau leadership, padahal karirnya lebih luas dari sekadar sebagai tokoh kepemimpinan. Bennis memperkenalkan konsep adhokrasi dalam teori kepemimpinan dan manajemen. Sebenarnya cukup banyak kontributor ilmu manajemen modern, namun di sini kami hanya mengambil 3 di antaranya. Baiklah, berikut ini adalah sebuah contoh kasusnya. Tim proyek di PT Light Insumenindo Jakarta dibentuk oleh pimpinan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja, yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu.
Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam mencapai sasaran organisasi. Guna mencapai tujuan maksimal, pemimpin manajemen anggotanya dengan baik dan memberi bonus kepada anggotanya jika kinerjanya memenuhi waktu, persyaratan, dan target. Berikut adalah analisis kasusnya. Berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi, dalam proses pelaksanaan proyek terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Di sini, pemilik menggunakan prospek manajemen klasik yang memanajemen secara ilmiah seperti yang dilakukan oleh Friedrich Winslow Taylor guna mencapai hasil yang maksimal, perlu memotivasi anggotanya dengan memberi bonus jika memenuhi target kinerjanya. Secara tidak langsung dengan memotivasi yang diberikan setiap anggota dapat melakukan kinerja dengan baik. Kesimpulan. Pada dasarnya, terdapat 3 kelompok besar dalam kegiatan teori dan praktik manajemen. Ketiga kelompok tersebut adalah kelompok manajemen klasik, manajemen perilaku, dan manajemen kuantitatif. Ketiga perspektif dari kelompok-kelompok yang berbeda tersebut memiliki latar belakangnya masing-masing sekaligus kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan yang dilakukan oleh ketiga kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai pendekatan universal dalam manajemen karena selain hampir dapat dilakukan oleh semua orang dan organisasi di seluruh dunia, juga menawarkan sebuah jalan penyelesaian yang tepat atau paling tidak cara yang umum dalam melakukan kegiatan manajemen organisasi. Salah satu pendekatan lain yang muncul adalah pendekatan kontingensi yang memandang bahwa tidak ada pendekatan yang universal dalam kegiatan manajemen organisasi. Pendekatan manajemen sangat kontekstual, tergantung situasi yang dihadapi oleh masing-masing organisasinya. Berbagai kontribusi dalam dunia manajemen telah memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan teori dan praktik manajemen modern. Di antara kontribusi tersebut, ada yang berangkat dari teoritis maupun juga praktis. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.